Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan IPR pengembangan dari Dr. Russell. Anggota dari kelompok 6 sendiri ada saya Ila Husna Amalia dengan NIM akhir 19. Saya Zelda Nurianteza dengan NIM akhir 35. Dan saya Said Harima Karangameka dengan NIM akhir 51. Berikut adalah penjelasan mengenai IPR yang ditemukan oleh D.G. Russell. IPR D.G. Russell diperkenalkan pada tahun 1966 dengan metode yang dikembangkan untuk memodelkan hubungan antara laju air fluida yang masuk ke dalam sumur dan tekanan di dasar sumur untuk memprediksi kinerja dari aliran sumur gas, terutama untuk gas non-ideal. Russell mengembangkan model matematis berdasarkan persamaan aliran Darcy, tetapi disesuaikan untuk gas non-ideal yang mengalir melalui media berpori. IPR Russell secara khusus memperhitungkan karakteristik non-linear gas pada sumur. Gas bersifat lebih kompleks daripada fluida, sehingga untuk menangani kompleksitas ini dengan menentukan variasi sifat gas. Russell mengembangkan model matematis berdasarkan sifat aliran Darcy yang mempertimbangkan perubahan kompresibilitas, viskositas gas terhadap tekanan, serta solusi numerik. Asumsi yang digunakan D.G. Russell yaitu yang pertama reservoir homogen dan isotropis, aliran fasa tunggal, porositas dan permeabilitas konstan, kondisi tekanan dan laju aliran konstan, aliran gas isotermal, hukum Darcy yang berlaku, serta tidak ada aliran di batas reservoir dan bersamaan pada keadaan untuk gas non-ideal. Untuk reservoir homogen dan isotropis, diasumsikan sebagai silinder yang homogen, isotropis, dan terbatas, dengan sumur yang terletak di pusatnya. Aliran gas isotermal, aliran gas dalam reservoir dianggap terjadi pada kondisi isotermal, artinya tidak ada perubahan suhu selama proses aliran. Yang kedua yaitu ada fasa tunggal, di mana mengasumsikan bahwa hanya gas yang mengalir dalam reservoir sehingga tidak mempertimbangkan fasa cair atau gas cair campuran. Untuk hukum Darcy yang berlaku, kecepatan aliran gas mengikuti hukum Darcy yang biasanya digunakan untuk memodelkan aliran fluida melalui media berpori pada kecepatan yang rendah. Porositas dan permeabilitas yang konstan pada batuan reservoir dianggap tetap dan tidak bergantung pada tekanan atau waktu. Kondisi tekanan dan laju aliran juga dianggap konstan. Selanjutnya yaitu hukum Darcy berlaku. Hukum Darcy di sini digunakan untuk menentukan IPR dari D.G. Russell karena menggunakan aliran dari gas well, yaitu didapatkan rumus Q sama dengan min minus Ka per mu delta L per delta P. Hukum Darcy untuk aliran gas non-ideal didapatkan Qm sama dengan min Ka per mu Z dikali dengan delta P per delta L. Kemudian didapatkan hukum Darcy untuk aliran gas non-ideal. Hukum ini adalah dasar dari model IPR Russell yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara laju aliran gas dengan gradien tekanan di dalam reservoir. Didapatkan persamaan Qm sama dengan min 2V R kali H dikali dengan permeabilitas dibagi Uz kali RT dikali dengan delta P per delta R dengan keterangan seperti yang tertera pada PPT. Kemudian persamaan future IPR gas well. Persamaan umum yang digunakan untuk menggambarkan aliran fluida dengan kompresibilitas dan viskositas yang konstan pada gas well. Persamaannya yaitu P1 minus PWF sama dengan Q dikali dengan mu dibagi dengan 2V kali K kali H dikali dengan tekanan pada PWF dan time dimension time ditambahkan dengan steam factor. Untuk laju aliran gas juga dari kondisi permukaan ke kondisi reservoir dengan persamaan keadaan isothermal. Untuk gas non-ideal dengan persamaan QW sama dengan QSC dikali dengan PSC dikali Z dikali P reservoir dikali dengan temperatur dibagi untuk tekanan reservoir dan temperatur SC. Nilai viskositas juga tergantung pada tekanan yang dinyatakan sebagai mu dikali dengan P reservoir. Selanjutnya untuk bagian penurunan rumus, di mana persamaan pertama tersebut menunjukkan bahwa laju aliran berbanding lurus dengan permeabilitas dan luas penempang, namun berbanding terbalik dengan viskositas fluida. Untuk rumus persamaan kedua, itu menggambarkan aliran fluida dalam sistem radial seperti aliran ke dalam sumur dari reservoir berpori. Rumus tersebut digunakan untuk menghitung aliran radial fluida ke sumur dalam kondisi steady state. Laju aliran berbanding lurus dengan perbedaan tekanan dan ketebalan reservoir, serta berbanding terbalik dengan viskositas dan logaritma perbandingan radius reservoir dan sumur. Jadi kedua persamaan tersebut berfungsi untuk menghitung laju aliran fluida di dalam media berpori dengan kondisi yang berbeda.
Selanjutnya, pada rumus persamaan ketiga ini merupakan modifikasi dari metode Russell yang bertujuan untuk aliran fluida dalam reservoir, khususnya dalam konteks aliran sumur. Modifikasi ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara laju aliran dan tekanan reservoir. Persamaan ini juga didasarkan pada asumsi bahwa perbedaan kuadrat tekanan antara tekanan reservoir dan tekanan di lubang sumur menentukan laju aliran fluida. Persamaan ini sendiri sering digunakan dalam kasus gas, di mana laju aliran sangat bergantung pada perbedaan kuadrat tekanan. Keempat, persamaan tersebut digunakan untuk menghitung laju aliran fluida gas dalam kondisi steady state. Perbedaan tekanan diintegrasikan dari rumus sumur RW hingga radius reservoir RE dengan mempertimbangkan distribusi tekanan di sekitar sumur. Persamaan tersebut mencerminkan kondisi fisik yang lebih realistis karena melibatkan perubahan tekanan yang kontinu di dalam reservoir dan juga mempertimbangkan faktor gas yang berpengaruh dalam aliran gas kompresibel. Untuk hubungan antara persamaan ketiga dan keempat tersebut, ini berhubungan dengan bagaimana laju aliran fluida dipengaruhi oleh perubahan tekanan dalam reservoir. Dengan persamaan 4 yang lebih rinci dan mencakup lebih banyak faktor yang mempengaruhi aliran gas dibandingkan persamaan ketiga. Untuk persamaan kelima selanjutnya, di mana persamaan tersebut merupakan bentuk dari persamaan aliran radial untuk gas dalam medium berpori yang menggabungkan beberapa konsep penting seperti aliran fluida, permeabilitas, viskositas, serta pengaruh tekanan terhadap faktor formasi gas. Dalam persamaan tersebut diasumsikan bahwa porositas dan permeabilitas tidak bergantung pada tekanan, yang artinya sifat fisik medium berpori dianggap konstan selama proses berlangsung, meskipun tekanan berubah. Sisi kiri dari persamaan menggambarkan gradien tekanan di air yang mempengaruhi laju aliran gas dalam ruang berpori. Sementara sisi kanannya menggambarkan perubahan massa gas dalam media berpori terhadap waktu. Persamaan tersebut menyatakan bahwa gradien aliran gas dalam media berpori harus sesuai dengan perubahan akumulasi massa gas akibat perubahan tekanan seiring waktu. Dan untuk persamaan 6, persamaan tersebut merupakan persamaan untuk mass flow rate atau laju aliran massa gas dengan asumsi bahwa aliran volumetrik adalah konstan. Dalam persamaan tersebut diasumsikan bahwa aliran gas terjadi pada kondisi steady state, di mana gradien tekanan sepanjang aliran gas itu konstan. Persamaan ini juga menggambarkan bahwa laju aliran massa gas bergantung pada faktor-faktor seperti permeabilitas, viskositas, dan gradien tekanan dekat sumur. Dan yang terakhir merupakan persamaan untuk mencari nilai TD. TD sendiri atau dimensionless time itu sering digunakan dalam analisis reservoir, terutama dalam model simulasi untuk aliran fluida dalam reservoir gas. Ini juga merupakan parameter yang digunakan untuk menyederhanakan analisis aliran fluida dalam reservoir. Dengan menghilangkan dimensi waktu, parameter ini memungkinkan kita untuk menggeneralisasi solusi aliran fluida sehingga bisa digunakan dalam berbagai situasi fisik. Baik, berikutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari metode IPR Russell. Kelebihan dari IPR Russell yaitu pertama, akurasi yang didapat lebih tinggi. Yang kedua, lebih sederhana dan lebih praktis daripada metode oil well. Yang ketiga, pengembangan berbasis data lapangan. Kemudian untuk kekurangan dari metode IPR Russell sendiri yaitu yang pertama, perhitungan yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua, keterbatasan pada kondisi tertentu. Dan yang ketiga yaitu kurang akurat untuk kondisi transien atau sumur baru. Selanjutnya yaitu studi kasus. Pada studi kasus ini diberikan data dari PVT properties diantaranya yaitu permeabilitas sebesar 10 mDarcy, kemudian ketebalan 200 mDarcy, radius 0,5 feet, faktor skinnya 0, kemudian pressure inisial 5000 PSIA, PWF sebesar 3000 PSIA, dan porositas 0,3. Didapatkan pula data laju alir atau production rate pada masing-masing tekanan seperti pada tabel. Dapat dilihat pada tabel yaitu ada kurva dari production rate dan terhadap pressure, yaitu semakin besar produksi rate maka pressure yang didapat juga akan semakin menurun. Pada selanjutnya data yang diperoleh kemudian diplot untuk membuat grafik IPR dari hasil kurva yang didapatkan dibandingkan dengan hasil kurva dengan laju alir itu. Didapatkan data-data seperti production rate, pressure, viscosity, dan actual time. Kemudian untuk langkah-langkah penyelesaian studi kasus kali ini yaitu yang pertama, data PVT yang telah diperoleh diplot untuk dibuat grafik dengan IPR Russell. Kemudian dicari nilai dimension time atau TD untuk digunakan dalam perhitungan IPR Russell dengan menggunakan persamaan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dimasukkan data yang diperoleh dari perhitungan untuk mencari IPR.
Selanjutnya, dihitung nilai laju produksi dengan menggunakan rumus itu didapatkan hasil dimensionless time sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel, dan juga didapatkan hasil production hitung sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel. Kemudian didapatkan kurva IPR hitung sebagai berikut, yaitu production rate hitung dengan pressure, di mana semakin besar pressure-nya maka production rate-nya ini semakin menurun. Untuk hasil perbandingannya yaitu perhitungan dengan metode IPR Russell menghasilkan angka produksi yang sangat tinggi pada tekanan awal, namun menurun dengan sangat cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa metode Russell ini memperkirakan potensi produksi awal yang jauh lebih besar daripada hasil lapangan aktual. Namun estimasi ini tidak konsisten di tekanan yang lebih tinggi. Untuk kesimpulan sendiri, yaitu kurva hasil perhitungan dengan metode IPR Russell memberikan proyeksi yang sangat berbeda dibandingkan hasil data lapangan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali parameter yang digunakan untuk perhitungan metode IPR Russell, dan mungkin diperlukan penyesuaian agar hasilnya lebih mendekati data lapangan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.